Ya pemirsa, Presiden Prabowo resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, peluncuran dilakukan di Klaten, Jawa Tengah. Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi desa merah putih resmi diluncurkan di seluruh Indonesia. Penyerahan kepada Bapak KDMP. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru, yaitu serakahnomics. Yang ingin saya sampaikan adalah pengusaha-pengusaha yang serakah. Kita perlu pengusaha. Saya pengusaha sebelum saya masuk politik. Tapi ini sudah bukan pengusaha yang benar. Ini bukan bisnis. Ini bukan entrepreneurship. Ini adalah keserakahan. Ini adalah serakah. Jadi ini bukan mazhab ekonomi lagi. Ini nggak diajarkan di fakultas-fakultas. Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando, dan sebagainya. Ini bukan, ini tidak, ini lain. Ini saya beri nama serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega petani setengah mati. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyinggung hubungan PDIP dan Partai Gerindra dalam momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menyebut hubungan PDIP dan Gerindra seperti kakak adik. Bung Karno, yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Pemirsa, Kompolnas mengaku ini mengantongi informasi baru terkait kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan dan akan segera berkoordinasi dengan kepolisian. Sementara hingga kini polisi masih mendalami penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian. Komisi Kepolisian Nasional terus mendalami kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Tim Kompolnas menemui keluarga Arya di Yogyakarta dan mengantongi sejumlah informasi baru. Nantinya Kompolnas akan berkoordinasi dengan polisi terkait informasi itu. Yang gak kalah penting, kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi, ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Sementara itu, polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 3 kali. 5 orang saksi juga telah dimintai keterangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya tengah bekerja keras mendalami penyelidikan kasus ini agar bisa segera terungkap.
Sebelumnya, Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025 lalu. Ia ditemukan dalam kondisi tergeletak di atas kasur, sementara kepalanya terlilit lakban. Pada malam sebelum korban ditemukan tewas, istri korban sempat meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban lantaran korban sulit dihubungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa di tengah hiruk pikuk perkotaan, warga Jakarta masih ada yang mengandalkan getek atau perahu eretan. Ya, di Jakarta Utara, warga mengandalkan perahu eretan yang terbuat dari kayu untuk menyeberang ke wilayah Pantai Indah Kapuk. Ya, warga Jakarta gunakan perahu kecil untuk menyeberang sungai. Dengan modal Rp2.000, warga naik perahu kecil di Kalicaga, Kapuk Muara, Jakarta Utara. Hingga kini, perahu masih jadi andalan banyak warga untuk beraktivitas menyeberang dari Kapuk Muara ke wilayah Pantai Indah Kapuk dan begitu pula sebaliknya. Ya, menyeberang dengan perahu dinilai warga sangat membantu untuk menghindari kemacetan jalan. Apa penggunaan perahu eretan atau getek di tengah perkotaan? Kita bergabung dengan rekan Naura Syafika dari kawasan Kapuk, Jakarta Utara. Ya, Naura, ini bagaimana situasi terkini di sana? Apakah warga ini sangat membantu untuk perahu getek? Ya, selamat pagi Togi dan juga Sabrina dan pemirsa. Pastinya di pagi hari ini saya mau mencoba hal yang baru. Walaupun memang ini sebenarnya bukan hal baru karena memang sudah lama ada di sini, yaitu ini adalah perahu eretan yang menjadi salah satu moda transportasi andalan dari warga di Muara Karang di Jakarta Utara. Dan ini adalah penampakan dari perahu eretan yang akan segera berangkat. Ini berada di Muara Karang dan akan segera berangkat ke Kapuk Muara, kemudian juga ke Pluit dan juga maksud kami ke Pantai Indah Kapuk. Dan ini untuk satu perahu yang berukuran 2x5, ini bisa menampung hingga 13 kendaraan roda 2 dan bahkan juga membawa gerobak. Dan ini sangat amat menyelamatkan warga sekitar yang kalau misalnya harus pergi ke Pik atau ke Pluit ini memutar jalan yang cukup jauh, kemudian juga menempuh perjalanan yang panjang. Namun dengan menggunakan perahu eret ini dapat memangkas waktu hingga 10 hingga 15 menit. Dan pemirsa, tadinya kami ingin mencoba untuk bergabung bersama dengan warga yang lain untuk bisa naik perahu eret tersebut karena menurut kami ini sangat menarik. Di tengah hiruk pikuk Jakarta masih ada moda transportasinya seperti ini. Namun sayang sekali tadi seperti yang disampaikan dari nahkodanya begitu, ini menyampaikan kita tidak bisa bergabung bersama dengan warga untuk ikut menyeberang karena bisa dilihat ini perahunya berukuran 2x5 dan kendaraan yang naik cukup banyak. Dan memang sedari tadi kami ini mencoba untuk naik, ini memang dari tadi dari perahu eret bolak-balik masih terus membawa warga yang ingin menyeberang, dan bisa dibilang ini sangat amat menjadi favorit warga yang di sini karena ya seperti yang tadi saya bilang, ini bisa menghemat dan memangkas waktu perjalanan. Dan untuk saat ini antrian yang ada di Muara Karang ini masih belum terlihat ada motor, cuma jika kita lihat di yang Kapuk Muara itu beberapa motor sudah ada yang mengantri dan bersiap untuk menyeberang. Oke, Togi dan juga Sabrina dan pemirsa, ini sudah ada beberapa motor yang mulai datang untuk menyeberang kembali ke arah Kapuk Muara. Kita akan coba samper ke salah satu penyeberang yang ada di sini. Bapak, selamat pagi. Bapak mau nyebrang? Oh, mau balik? Sedang tugas ya. Tadinya mau nyebrang. Oke, Bapak boleh kenalan dulu mungkin. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Napsin. Oke, Pak Napsin, sudah biasakah nyebrang menggunakan? Ya, sudah sering kali. Ini alternatif buat kita dari Muara Karang ke Kapuk Muara. Ini jalan yang ya menentukan sekali, dekat gitu, dengan nyebrang udah sampai gitu kan, daripada kita jalan ke sana jauh gitu kan. Seperti itu. Ini biasanya kalau kendaraan motor ini bayarnya berapa sih, Pak? Saya 2.000. 2.000. Ya, kalau bawa penumpang 3.000.
Kalau sore nanti balik sini lagi, Pak? Oh iya, ntar putar lagi, balik lagi. Iya, siap. Oke. Jadi ini menurut Bapak memang efektif sekali ya? Efektif sekali, iya sangat luar biasa. Udah sering naik ini Pak dari zaman dulu atau gimana? Saya dari 2002 ya, sini. Ya. Gitu. Siap Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, seperti penuturan warga yang ada di sini, memang untuk perahu eret ini sudah dari tahun 80-an Togi dan Sabrina menjadi salah satu moda transportasi yang sering sekali digunakan oleh warga di Muara Karang di Jakarta Utara ini. Dan seperti yang bisa kita lihat di sebelah sana, yaitu di Kapuk Muara, ini sudah mulai lagi untuk motor yang akan menyeberang ke arah sebaliknya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, memang beberapa warga yang menyeberang ini kebanyakan adalah pekerja kantoran yang ingin memangkas waktu. Bahkan tadi kami lihat juga ada kurir paket yang ikut menyeberang, karena ini ya seperti bisa dibilang memangkas waktu, kemudian juga sangat amat mempersingkat perjalanan mereka, mempermudah perjalanan mereka. Tadi kami sempat lihat juga ada tulisannya bahwa untuk kendaraan bermotor ini Rp2.000 sudah bisa menyeberang, namun jika membawa boncengan atau membawa orang lain ini di Rp3.000. Bahkan tadi dari nahkodanya juga sempat kami berbincang untuk anak-anak sekolahan juga diperbolehkan untuk menyeberang, bahkan tidak dipungut biaya apapun. Sementara itu, Togi dan juga Sabrina. Ya, Naura, ini mungkin bisa diinformasikan juga untuk jam operasional itu dari jam berapa sampai jam berapa, Naura? Ya, Naura, untuk mungkin jam operasionalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa ini? Ya, Togi dan juga Sabrina, untuk jam operasionalnya ini memang tadi pagi dimulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, kemudian berlanjut hingga di pukul setengah 10 di 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk jam-jam yang padat itu di pagi hari, kemudian di sore hari sekitar pukul setengah 5 sore ini sangat padat. Walaupun memang tadi kami lihat seperti yang pemirsa lihat juga di layar televisi, memang padat sekali untuk warga yang masuk kemudian yang juga datang. Namun di sore hari ternyata jauh lebih padat. Togi dan juga Sabrina. Ya, Naura, apakah Anda tadi sempat bertanya kepada operator dari kapal ataupun dari perahu ataupun juga dari warga yang naik perahu, bagaimana dengan tingkat keamanannya menaiki perahu eretan ini? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, untuk tingkat keamanannya bisa dikatakan mungkin untuk beberapa warga yang sudah terbiasa ini akan mengatakan aman sekali ya. Namun jika kami seperti kami yang baru pertama kali ingin mencoba, bisa dilihat memang untuk perahunya ini tidak ada pegangannya lagi di kanan kirinya. Jadi ini hanya mengandalkan keseimbangan dari pengendara untuk bisa bertahan selama kurang lebih 2 hingga 3 menit perjalanan dari dermaga 1 ke dermaga 2. Dan juga pastinya tadi kami sempat diingatkan juga dari operator perahunya begitu, bahwa kalau untuk kami yang membawa beberapa peralatan kamera kemudian juga mic ini harus lebih waspada ya, Sabrina dan juga Togi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dipastikan untuk warga yang terus menerus menyeberang di sini aman terkendali. Sementara itu, Togi dan juga Sabrina. Ya, baik, terima kasih Naura atas informasinya, melaporkan langsung dari Kali Cekek, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali.